Shalom. Ya, dari sebelah kanan saya, wajah-wajah yang ceria dikasih lihat saudara. Wajah yang penuh senyum. Udah rasa ketersesakannya diangkat saudara? Udah rasa ketidakberdayaan diangkat? Amin saudara. Tadi bukan perkataan saya loh saudara. Tadi adalah Roh Kudus. Sebagai gereja Pentakosta kita percaya Tuhan masih bicara. Amin saudara. Dan bukan cuma lewat pendeta. Walaupun kali ini Tuhan pakai pendetanya saudara. Karena saya merasakan saudara ya. Saat ini di ruangan ini ada orang-orang yang rasanya Tuhan angkat tuh rasa tersesaknya. Tuhan angkat tuh rasa tidak berdayanya. Dan saudara bilang, saya mulai rasakan kelegaan. Saya mulai rasakan kemampuan daripada Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat ngomong dulu sama saya saudara ya. Saya rasakan kelegaan dan kemampuan daripada Tuhan. Yuk katakan 2, 3. Saya rasakan kelegaan dan kemampuan daripada Tuhan. Lebih keras sekali lagi, 2, 3. Saya rasakan kelegaan dan kemampuan daripada Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yuk saudara alami ya, nanti kalau saudara pulang. Ya, saudara mulai rasakan tadi mungkin sudah datang. Aduh rasanya udah tertekan. Aduh rasanya udah gak berdaya. Tapi ketika saudara tinggalkan tempat ini. Saudara tinggalkan tempat kita boleh bersekutu bersama-sama. Kelegaan mulai menguasai saudara. Amin. Kemampuan mulai menguasai saudara. Amin. Saudara, bagaimana semalam? Ada yang rasakan gempa? Siapa yang ngerasain gempa, saudara? Oh, ada ya berapa orang, saudara ya. Saya dapat anugerah tidur nyenyak, saudara. Sehingga saya nggak tahu ada gempa, saudara. Kalau tadi pagi nggak ada jemaat yang bilang, bener loh, saya belum tidur tuh katanya. Saya lihat lemari baju saya tuh goyang-goyang saudara. Ya. Tapi saudara, saya mau ingatkan. Gempa bukan hal yang paling menakutkan. Saudara dengar, aduh perang di Timur Tengah. Ini bagaimana sih Israel gak berhenti perang. Tadinya sama Hamas, sekarang sama Iran lagi. Wah goncangan nih nilai dolar sudah naik. Saudara, guncangan ekonomi bukan hal yang paling menakutkan. Kenapa saudara? Kita harus percaya firman. Yang firman peringatkan, yang saya dan saudara harus serius untuk takutkan adalah penyesatan. Katakan sama-sama 2, 3. Penyesatan. Karena Tuhan bilang, iblis tuh gak mau kita ada satupun yang selamat. Baca di kitab Matius saudara. Saya lagi gumuli kapan saatnya saya akan khotbah soal penyesatan saudara. Karena saudara ini yang saudara harus awasi. Ini yang saudara harus jaga-jaga. Karena ini yang akan menghancurkan saya dan saudara. Percayalah gempa tidak bisa menghancurkan saya dan saudara. Percayalah goncangan ekonomi tidak bisa menghancurkan saya dan saudara. Tapi penyesatan ya. Apalagi saudara ini sedikit bocoran. Yang Tuhan udah peringatkan penyesatan tuh berasal dari tengah-tengah kita. Maksudnya gini saudara. Sekarang yang viral. Bilang kekristenan progresif. Kurang ajar tuh orang saudara. Kalau dia bilang Kristen yang artinya pengikut Kristus, dia percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Yang saya lihat Alkitab belum berubah mengatakan dalam Kisah 4, juru selamat cuma satu di dalam dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau dia bilang keselamatan bisa ada yang di luar Yesus, berarti saudara dia bukan Kristen. Tapi dia ngakunya pintar saudara untuk menipu saya dan saudara. Kekristenan progresif, kita lebih maju loh. Dari Kristen anda ini kalah maju katanya saudara. Kurang ajar gak saudara? Tapi dia gak percaya Yesus juru selamat. Nah tapi bicara penyesatan saudara. Dalam tema tentang uang ini. Iblis juga banyak memakai uang untuk menyesatkan saya dan saudara. Makanya satu waktu Petrus pernah bilang begini, tolong diklik. Mari kita baca sama-sama saudara ya. Yuk kita baca dulu huruf kuningnya, poinnya. 2, 3. Tanpa prinsip yang benar tentang uang, kita bisa binasa karena uang. Baca ayatnya 2, 3. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Saudara satu waktu, ada seseorang, ya ini singkat ceritanya karena ayatnya kalau dibahas panjang saudara ya. Dikatakan ada orang tuh ngelihat Petrus dan teman-temannya melakukan kesembuhan. Dia bilang sama Petrus, Petrus, tolong dong, kasih itu karunia kepada saya bayar berapapun. Kira-kira seperti gitu dalam bahasa sehari-harinya. Petrus bilang, binasalah kamu dengan uang. Dia punya prinsip yang salah tentang uang. Salah satunya ada berpikir bahwa,
oh saya bisa beli keselamatan. Saya bisa beli karunia Tuhan. Gak bisa saudara. Nah makanya tanpa prinsip yang benar tentang uang, kita bisa binasa karena uang. Kenapa gereja kita saudara tiap tahun pasti mengajarkan tentang uang? Karena saudara ada banyak hal perlu dibahas tentang uang supaya jangan saudara salah tentang uang. Contoh hari ini kita mau bahas sedikit saudara. Siapa yang gak pengen jadi orang kaya? Gak ada saudara, sama. Ya, kekayaan gak ada yang gak kepengen saudara. Saudara tanya, Pak John mau jadi orang kaya gak? Ya kalau mau jadi orang kaya dipercayakan Tuhan mau aja saudara. Apalagi saudara tolong diklik. Tuhan janji lagi saudara. Tuhan, yuk baca dulu poinnya. 2, 3. Tuhan menjanjikan kelimpahan termasuk kekayaan. Kita baca ayat yang pertama dulu. 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan bilang aku datang kata Tuhan. Tujuan Tuhan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Itu salah satu yang memberikan kelimpahan dalam segala hal. Jadi Tuhan gak mau saudara lagi butuh kekuatan gak dapat kekuatan. Lagi butuh bijak dia dapat kebijakan. Tetapi juga termasuk ayat yang kedua mengatakan 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Loh bahkan Tuhan tambahin loh saudara. Makanya sebetulnya gak salah kalau saudara orang-orang Kristen mau ngalami jadi orang kaya. Gak salah karena Tuhan menjanjikan kelimpahan termasuk kekayaan. Tapi ayat kedua ini saudara banyak yang salah tangkap. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Makanya lu gak usah rajin-rajin, males-malesan aja, healing terus, jalan-jalan terus. Kalau Tuhan mau jadikan kaya, lu jadi kaya. Salah saudara. Tuhan bilang orang yang mengerti kasih karunia Tuhan itu orang yang mau bekerja keras. Kalau saudara termasuk orang yang malas-malesan, saudara gak ngerti kasih karunia Tuhan. Minggu depan, kalau Tuhan masih percayakan kehidupan saya khotbah lagi saudara. Saya mau khotbah justru kayalah dalam kepercayaan, kebajikan, dan kemurahan. Tuhan bilang kita justru harus kayanya pertama-tama jadi orang kepercayaan Tuhan gak? Jadi orang yang penuh kebajikan Tuhan gak? Jadi orang yang dipenuhi dengan kemurahan Tuhan gak? Nah itu minggu depan. Tunggu serinya saudara ya. Tapi saudara balik kepada poin ini. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah yang benar pengertian susah payah tidak akan menambahinya. Tolong diklik selanjutnya. Katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan keinginan menjadi kaya. Makanya ayat pertama bilang apa saudara? 2, 3. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kasih saya contoh orang yang pengen cair kaya. Biasanya saudara seperti pengkhotbah minggu lalu yang pagi ya. Minggu lalu yang pagi bukan sama dengan yang sore yang khotbah saudara. Yang pagi cerita dia udah beli baygon. Ini sebelum dia jadi pendeta saudara. Dia masih jadi pengusaha juga memang. Dia udah mau beli baygon saudara. Kenapa? Karena pengen cepet jadi kaya. Dia tuh punya utang 7 miliar. Bukan 7.000, 7 juta, bukan saudara. Bukan 70 juta, 700 juta, 7 miliar. Dikejar-kejar sama debt collector. Sampai dia udah bingung. Dia udah beli baygon katanya. Dia lagi mau tulis surat kepada istrinya jam 2 pagi. Karena udah mau bunuh diri saudara. Tapi di saat itulah Tuhan bicara sama dia saudara. Orang yang ingin cepat kaya pasti menghancurkan hidupnya. Makanya lihat lagi ayat yang kedua. Ini yang dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Waktu Tuhan bilang berkat Tuhan menjadi kaya. Susah payah tidak menambahkannya. Makanya Tuhan bilang gini 2, 3. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Bahkan tinggalkan niatmu ini. Bahasa Inggris say goodbye. Ya, dadah itu say goodbye saudara. Kita harusnya begitu pengen kaya bilang dadah. Kepengen kaya, dadah, gue gak pengen kaya, dadah. Nah, saudara perlu ngerti ini dulu, klik selanjutnya. Kaya tidak dosa. Bahkan saya menemukan ya, banyak orang kaya itu cinta Tuhan. Banyak, saya temukan, bukan 1, 2. Namun, kita baca sama-sama ya, selanjutnya 2, 3. Keinginan menjadi kaya mendatangkan dosa. Terjatuh ke dalam pencobaan,
jerat dan berbagai nafsu hampa dan mencelakakan, dan menenggelamkan ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini pasti membuat kita menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini Pak John dari mana poinnya? Nanti kita akan baca dalam ayat mas khotbah hari ini. Makanya saudara, saya bersyukur Tuhan tuh kasih penangkalnya. Saudara percaya Tuhan kita ahli mengasih penangkal, saudara, amin. Kalau kita nggak mau dikuasai keinginan menjadi kaya, karena kita masih manusia, saudara. Ya, saya bilang kita, Pak John pernah tergoda nggak? Oh pernah, karena saya masih manusia. Pak John pernah tergoda ingin jadi kaya? Ya lihat pendeta itu kaya yang luar biasa, kenapa saya nggak bisa kaya juga? Tapi Tuhan bilang kita nggak boleh ingin jadi kaya, saudara. Berkat Tuhan menjadikan kaya, tapi kita nggak boleh pengen jadi kaya. Tuhan kasih penangkalnya. Mau penangkalnya? Waduh, sedikit sekali. Salah Pak John khotbahnya. Maunya jadi kaya, tapi kalau saudara pegang penangkalnya, saudara dipercayakan kekayaan sama Tuhan. Klik tema khotbah hari ini. 2, 3. Kembangkan karakter mencukupkan diri. Kita baca ayatnya, betul nggak? Pak John kasih poin ini betul nggak? Bahwa kalau kita nggak mau terjebak, dikuasai keinginan menjadi kaya, justru kembangkan karakter mencukupkan diri. Tolong klik ayat selanjutnya. Mari kita baca saudara. Yang saya berikan miring itu poinnya ya. Kata-kata yang diberikan miring itu poinnya. Yuk kita baca dulu ayat ini. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak akan dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara tadi penjelasan ya, kalau saudara pengen kaya itu terjatuh sebagainya, ini ada ayatnya saudara. Jadi saya nggak perlu jelaskan panjang lagi ayat 9 dan 10. Tapi Tuhan bilang supaya kamu nggak ingin kaya, Tuhan kasih dari ayat 6. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ketika saudara kembangkan karakter, kenapa saya pakai kata kembangkan saudara? Karena karakternya tidak akan terjadi begitu aja. Saudara tidak akan punya karakter mencukupkan diri kalau saudara nggak mau kembangkan. Ada bagian saya, ada bagian saudara. Kita wajib mengembangkan ini. Saya pengen punya karakter mencukupkan diri. Tuhan janji kalau kita bisa mengembangkan rasa cukup, itu akan memberi apa saudara? Kerugian besar kali, salah. Memberi apa saudara? Keuntungan besar. Saudara akan lihat malah ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya itu gampang saudara alami. Karena saudara mengembangkan rasa cukup. Karena keuntungan besar dipakai kata-katanya bukan kebetulan. Biasanya kalau berhubungan dengan untung apa? Laba kan? Jualan ini kan sebagian pedagang kan? Pak Eko mau untung mau rugi dagang. Untung lah ya. Nggak ada yang mau rugi saudara dagang. Saudara Tuhan bilang ketika engkau kembangkan rasa cukup, engkau melihat keuntungan-keuntungan yang daripada Tuhan. Kalau bahasa sehari-harinya, keuntungan besar nih saudara. Engkau alami keuntungan-keuntungan dari Tuhan. Dan kalau saya bisa tambahkan lebih lengkap, termasuk berkat Tuhan yang mempercayakan kekayaan. Yang percaya katakan amin. Makanya kita harus kembangkan saudara. Kembangkan karakter mencukupkan diri. Bagaimana caranya? Paulus kasih jawabannya juga saudara. Tuhan pakai Paulus, tolong diklik selanjutnya. Ada ayat bagaimana Paulus belajar mencukupkan diri saudara ya. Kita baca sama-sama saudara, Filipi 4 ayat 11b sampai dengan 13. 2, 3. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau ajarin sesuatu sama saudara.
Kalau kita menemukan sebuah ayat yang memberkati, karena saya percaya 13 ini memberkati, yang setuju katakan amin. Bahkan saudara pernah ngomong gini, pokoknya dalam tantangan nih segala perkara saya dapat tanggung bersama Tuhan. Dan itu gak salah saudara. Tapi untuk menghayati ayat ini lebih lagi, saudara mesti lihat konteksnya. Konteksnya apa saudara? Konteks di sini adalah Paulus belajar mencukupkan diri. Kita tuh gak mampu saudara. Kalau saudara bilang mampu, tolong sebentar habis ibadah ajarin saya. Saya mau katakan kalau dengan kekuatan saya gak mampu mencukupkan diri. Kalau dengan kekuatan manusia saya memilih untuk kepengen jadi kaya. Tapi Tuhan bilang cukupkan diri. Makanya saudara, bagaimana mengembangkan karakter mencukupkan diri? 1 poin aja, tapi dengan 4 tindakan. Klik. Poinnya sederhana. Nah tadi yang saya miringin saudara ya, kata-katanya kalimatnya itu ini dia saudara, yang di bawahnya. Tapi saudara kita tidak baca lagi. Paulus mengatakan kalau kita bisa mengembangkan karakter mencukupkan diri karena apa saudara? Kita baca sama-sama, 2, 3. Belajar dengan kemampuan Tuhan untuk mengembangkan karakter mencukupkan diri. Sekali lagi apa saudara? Belajar dengan kemampuan Tuhan, karakter untuk mencukupkan diri. Kita belajar dengan kemampuan Tuhan. Nah hari ini saudara, bagian selanjutnya firman Tuhan, kita mau lihat 4 tindakan yang kita perlu terus belajar. Saya bilang perlu terus belajar karena kita nggak pengalaman. Mungkin saudara sampai hari ini juga nggak pengalaman dengan baik. Kalau yang sudah ada, puji Tuhan saudara. Apa 4 tindakan yang kita mesti belajar? Jadi pulang dari sini saudara bilang, saya mau belajar dalam hal ini. Supaya saya bisa mengembangkan karakter mencukupkan diri. Dan akhirnya keuntungan besar yang Tuhan janjikan, saya alami gak perlu saya minta saudara. Termasuk berkat dipercayakan kekayaan. Klik yang pertama. Yang pertama yang Tuhan bilang mau kita mesti belajar dari Filipi 4 ayat 12. Kita gak baca lagi ayatnya karena sudah kita baca saudara. Katakan dulu poinnya. 2, 3. Mengelola yang dipercayakan. Orang itu saudara akan tidak kepengen jadi kaya. Kalau dia belajar mengelola yang Tuhan udah percayain. Salah satu sebab utama orang pengen kaya apa saudara? Karena merasa kurang. Betul kan? Kalau saudara gak merasa kurang, saudara kepengen jadi kaya. Gak terlalu butuh. Saya gak merasa kurang kok. Orang yang merasa kurang lah, itu salah satu alasan memang buat. Itu menyebabkan saudara kepengen jadi kaya. Nah karena saudara tidak mengelola yang Tuhan percayakan, saudara kepengen jadi kaya terus. Tapi akhirnya terjebak melakukan hal yang bodoh, hal yang salah. Saya mau ulang kesaksian favorit saya. Yang saya dengar langsung sekitar 30 tahun yang lalu. Dan saudara pasti ada yang pernah dengar kalau saudara ingat. Saya ceritakan 2 orang yang saya kenal saudara. Yang pertama seorang anak muda. Saudara karena 30 tahun lalu ya. Yang punya S1 tuh masih jarang. Kalau zaman sekarang punya S1 tuh biasa saudara. Gelar S1 maksudnya. Bukan S-teler ya S1 saudara. Sekarang tuh orang udah biasa naik ke S2. Tapi zaman dulu mah S1 aja udah hebat. Banyak orang cuma lulus SMA saudara. Karena dia punya S1, gajinya gede saudara. Waktu itu gaji dia baru kerja aja saudara. Ya, sudah 2 kali lipat gaji UMR. Nah zaman sekarang supaya saudara bisa bayangin ya. UMR di Jakarta ini 5 juta saudara. Zaman sekarang tuh gajinya 10 juta. Tapi saudara, hampir tiap bulan dia mengakui, dia sering kasbon sama bosnya. 10 juta single, tolong perhatikan dia masih lajang. Tinggal di rumah orang tuanya yang mampu, orang tuanya memang tidak kaya sekali tapi mampu. Dia tinggal gratis, gak perlu bayar. Gak perlu bayar kosan, kontrakan. Bahkan seringkali makan gratis juga. Yang orang tuanya masak, dia pulang ada, dia makan juga. Tapi punya penghasilan 10 juta, tetap kurang. Bahkan sering minjem. Dan saudara, gak pernah kembalikan perpuluhan. Walaupun orang Kristen. Kenapa saudara? Karena kurang dia bilang. Bagaimana mau kembalikan perpuluhan? Tapi satu keluarga lagi saudara, suami istri dengan anak yang masih kecil, perantauan lulusan SMA. Dan di Jakarta ini harus ngontrak saudara, karena gak punya keluarga yang kaya, yang mau nampung dia. Penghasilannya kalau zaman sekarang kurang lebih cuman 6 juta lah saudara ya. Cuman sedikit di atas upah UMR.
Tapi saudara, setiap melayani, kembalikan perpuluhan tiap bulan. Dan saudara luar biasa, kalau dia pulang kampung dia balik saudara. Itu di dalam kelompok, kan kita juga dulu udah ada kelompok kecil di Bojong saudara. Dia suka bawa sesuatu, walaupun saudara murahan mungkin cuma kerupuk saudara. Tapi saudara, itu orang tuh udah ngalami kelimpahan. Kalau nggak apa saudara? Bagaimana dengan penghasilan yang jauh lebih kecil dibandingkan anak muda ini? Masih mau melayani, kembalikan perpuluhan, suka masih beliin oleh-oleh kalau bisa walaupun murah saudara. Kenapa? Karena dia mengelola yang dipercayakan. Saudara saya lupa ya, saya pernah baca sebuah artikel ada seorang yang udah jadi triliuner. Itu triliun, uangnya udah nolnya udah 12 saudara. Miliar tuh nolnya 9, juta tuh nolnya 6. Tapi dia tanya begini saudara. Waktu dia mencapai angka kekayaannya jumlahnya triliun ditanya, kamu udah kaya belum? Dia bilang, belum, dikit lagi. Bayangin, coba kalau saudara ngomong, gila itu orang. Saya aja, jutaan aja udah merasa, wah kaya bisa pegang uang jutaan. Dia pegang uang triliun merasa gak kaya. Kenapa saudara? Kalau orang gak ngelola yang dipercayakan merasa kurang terus. Ini sebuah kenyataan saudara. Jadi bukan berapa jumlah uang yang saudara punya. Kalau uang yang saudara punya, seberapapun saudara gak kelola, saudara merasa miskin terus. Tapi kalau saudara kelola, saudara merasakan ada kelimpahan Tuhan. Saudara melihat kebaikan Tuhan. Saudara lihat pemeliharaan Tuhan. Gak ada yang aminin saudara. Makanya yang pertama kita mengelola gak? Minggu depan makanya saya kenapa mau khotbahin saudara. Kayalah dalam kepercayaan. Kalau orang menyadari saya ini cuma orang dipercayakan Tuhan. Makanya saya mau mengelola. Dia akan lihat hidupnya penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Yang pertama. Kita harus mengelola yang dipercayakan. Ini tindakan untuk melatih mencukupkan diri. Kalau kita kelola yang kita percayakan, kita gak pernah merasa kurang. Kita bilang ya puji Tuhan. Tuhan baru percayakan gaji 5 juta, saya cukup. Tuhan percayakan gaji 7 juta, saya cukup. Tuhan percayakan gaji masih 1-2 juta, saya bisa belajar mencukupkan diri. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita melatih untuk mencukupkan diri. Baca sama-sama poinnya dulu. 2, 3. Memiliki nilai utuh kekayaan. Seringkali saudara kita pengen kaya apa saudara? Karena kita salah ukuran kayanya. Wah kaya itu kalau depositonya banyak. Kaya itu kalau rumahnya banyak. Kaya itu bukan lagi naik roda 2, tapi naik roda 4. Walaupun bunyinya kredit. Kredit. Atau kalau lebih tegas lagi utang gitu saudara. Yang penting naik roda 4. Saudara, mari kata firman Tuhan. Orang yang punya kekayaan yang utuh seperti apa? 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ini artinya gini saudara. Saudara boleh punya deposito banyak. Nama baik itu lebih berharga daripada deposito itu. Yang kedua, baca sama-sama. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya menyaksikan saudara. Ada orang ngomong begini, itu kalau belanja di toko engkau itu, jangan takut, pasti gak ditipu. Makanya toko engkau itu rame saudara. Ini kan banyak pedagang. Orang harus ngomong begini, jangan orang bilang ini, jangan belanja sama Enci itu, mangkok itu. Nipu dia. Saudara, orang yang punya nama baik, dagangnya punya nama baik, orang percayain, dia gak usah minta kekayaan sama Tuhan. Berkat Tuhan menjadikan dia kaya. Karena dia punya nilai utuh kekayaan. Buat dia kaya itu bukan kekayaan besar dulu. Punya nama baik gak? Jangan sampai gini saudara. Saudara jadi bos. Tapi doa bawaan saudara apa? Biar lu cepet mampus. Maaf ya saudara. Ini saya kutip ada bawahan yang doain begitu buat bos ya. Jangan sampai saudara jadi bos. Doa anak bos saudara gini. Biar tuh bos cepet mampus saja. Jahatnya, kejamnya jadi bos saudara. Jangan saudara. Dan yang kedua tadi ya. Balik lagi kepada ayat. Tuhan bilang dikasih itu, ya tolong bisa tampilkan ayatnya lagi. Itu lebih baik daripada perak dan emas. Saudara baca kehidupan orang-orang yang berhasil secara utuh. Artinya dia berhasil, hidupnya berguna dan berarti. Rata-rata akan mengutip, saya punya keluarga yang mendukung saya, mengasihi saya. Itu yang dia katakan pasti saudara. Karena memang Tuhan bilang dikasih lebih baik.
Makanya ada orang kaya bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena dia merasa nggak ada yang mengasihi dia. Tapi ketika dia menemukan kasih, dia merasa saya punya lebih daripada emas dan perak. Tapi ketika dia punya hidup, rasa dirinya tuh dikasih berharga, dia akan rindu mencapai yang terbaik. Dan otomatis dia akan melihat berkat Tuhan mempercayakan kekayaan. Amin, saudara. Makanya nilainya utuh soal kekayaan. Mulai sekarang jangan bilang dulu, saya nih baru bahagia kalau saya punya uang segini. Ingat cerita tentang anak muda yang teman saya kenal, saudara. Jemaat daripada teman saya. Dia bilang, saudara, waktu dia umur 22 lulus kuliah. Saya sebelum 30 mau punya 3 hal. Kerjaan yang bagus, dia punya umur 28, manajer. Yang kedua, mobil yang bagus, dia bisa beli BMW sebelum umur 30. Bukan bajai warnanya merah, saudara, BMW. Beneran BMW, saudara. Mobil Jerman, saudara. Dan yang ketiga, dia mau punya gaji yang cukup besar. Waktu itu, saudara, gaji dia kalau zaman sekarang nilainya sudah 40-50 juta. Makanya dia bisa cicil BMW, saudara. Tapi saudara mau tahu ketika dia mencapai semuanya itu, dia merasa gak ada yang mengasihi dia. Dia kepengen mati, saudara. Karena dikasihi lebih berharga dari mobil BMW. Yang mengerti katakan amin. Punya nilai kekayaan utuh. Makanya ayo kekayaan saudara itu keluarga saudara. Jangan benci keluarga sendiri. Itu kekayaan saudara. Yang ketiga, klik. Maju terus. Tuhan bilang apa saudara? Orang yang belajar mencukupkan diri. Dia akan ini saudara. 2, 3. Memusatkan perhatian pada nilai-nilai kekal. Kita baca dulu ayatnya 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Semua yang kelihatan sementara. Ayo, dulu kita boleh kuat. Saya sekarang udah 59, rasa saudara kekuatan menurun. Walaupun puji Tuhan saya tidak mencat rambut saya saudara. Ini bukan dicat saudara kalau masih hitam. Tapi kalau digini-giniin saudara, itu mulai banyak rambut putih saudara. Tapi saya ada berkomitmen ketika rambut putih saya keluar semua saya tidak akan mencat. Tapi nggak apa-apa yang saudara istri saya juga mencat saudara. Hitamnya bukan asli saudara. Nggak apa-apa saudara. Itu semua sementara. Tapi Tuhan bilang yang penting kekal. Kenapa gini saudara? Saudara, kita semua ini akan hidup selama-lamanya loh. Nggak ada yang saudara jadi manusia akan hidup cuma di dunia ini. Enggak. Memang di dunia ini akan berhenti dengan kematian, tapi setelah itu kita akan hidup. Apakah di sorga yang kekal atau di neraka yang menghukum? Dan di sorga yang kekal, apa saudara menikmati upah atau enggak? Makanya ini khotbah minggu depan tentang kebajikan. Tapi kita baca dulu saudara. Orang yang ngerti kekekalan, contohnya apa saudara? 2, 3. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi, bukan suka menerima saudara. Dan dengan demikian ngapain saudara baca dengan suara tegas yang digaris dan dimiringin. Mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tuhan bilang ini sayangnya sampai sekarang banyak orang gak denger-dengeran. Kita tuh harus ngumpulin harta buat hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya nggak di sini karena nggak selama-lamanya. Saya berulang kali menekankan, mudah-mudahan kali ini akan saudara dengar dengan baik. Saya tidak bercanda kalau saya ngomong saya mau jadi konglomeratnya di sorga. Karena di situ saya akan nikmati selama-lamanya. Konglomerat di sini saudara Tuhan bilang kamu datang telanjang, pulang telanjang. Berapapun yang kau kumpulkan nggak bisa dibawa. Bisa-bisa berapapun yang kau kumpulkan membuat anak-anakmu berantem. Ya. Coba, tidak jarang orang tua yang hartanya banyak, anak-anaknya berantem waktu mereka meninggal. Dia udah gak bisa bawa, dia malah menciptakan chaos di keluarga anak-anaknya. Mereka berantem karena harta warisan. Kita kumpulin gak saudara? Tapi caranya memang gak gampang, dengerin minggu depan. Saudara mau kembangkan suka memberi dan membagi gak? Saudara, tolong jangan gampang dengerin. Perpuluhan tuh gak ada lagi. Itu cuma soal saudara mau memberi atau enggak. Saudara perpuluhan tuh bukan soal kasih duit ke gereja. Soal ketaatan. Soal ketaatan. Tuhan cuma uji ketaatan saudara. Memang saya mau minta maaf atas nama pendeta-pendeta yang gara-gara uang gak bertanggung jawab.
Ada, saudara. Dan saya terus minta anugerah Tuhan, maka di gereja ini saudara ada orang yang tahu loh saudara. Tidak semua orang yang tahu, karena tidak semua orang kembalikan perpuluhan. Tidak semua orang saudara mencintai gereja ini. Tapi orang yang mencintai gereja tahu bagaimana perpuluhan itu digunakan. Dan saudara, justru kita diuji saudara. Saya tuh masih nggak lupa khotbah dosen saya tahun 85, 40 tahun hampir saudara. Dia bilang gini, soal perpuluhan persembahan itu soal ketaatan. Dan Tuhan menghargai sampai saudara taat titik. Tuhan gak pernah bilang gini, lu akan diberkatin ya kalau perpuluhan lu dipakai dengan benar. Cari ayatnya ada gak saudara? Lu akan diberkati ya, ini maaf saya pakai lu gua saudara. Kalau kamu nolong orang, orangnya jadi benar. Saudara, kita boleh nolong orang yang gak tanggung jawab. Tapi kita dihargai sama Tuhan, dipercaya sama Tuhan. Mempunyai kebajikan dalam Tuhan. Ini khotbah minggu depan saudara-saudara. Karena apa saudara? Karena saudara taat dalam memberi dan membagi. Kalau Tuhan digerakkan untuk nolong orang, tolong aja saudara. Kalau sampai ntar dia lupa diri, dia rusak diri dengan pertolongan saudara nggak punya tanggung jawab di situ. Saudara punya tanggung jawab, saudara udah taat Tuhan suruh beri. Tuhan suruh kembalikan perpuluhan. Pendetanya kurang ajar tuh memperkaya dirinya. Tanggung jawab dia sama Tuhan saudara. Yang mengerti katakan amin. Makanya saudara ayo. Di sini justru kita kumpulin harta yang sesungguhnya. Begitu balik di sorga, Tuhan bilang, saya ingat kok. Kamu setia memberi, kamu setia membagi. Tuhan gak bilang tambahin, kamu setia memberi dan gerejamu benar. Kamu setia membagi menolong yang susah, orangnya benar. Enggak ada catatan itu. Saudara. Pasti gak ada dari balik ke sorga. Saudara cuma bilang, saya berkati kamu, saya percayakan harta yang sesungguhnya. Karena engkau taat. Titik. Yang terakhir, klik. Saudara, kenapa orang kepengen kaya, saudara? Karena ini, saudara. 2, 3, nggak mau menghentikan banding diri dengan orang lain. Tuhan bilang orang yang suka banding-bandingin sama orang lain itu orang-orang yang bodoh, kata firman. Baca, saudara. 2, 3, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ada orang bilang gini, saya baru sukses kalau saya bisa beli mobil. Dan saudara iri lagi. Kalau gitu saya juga baru sukses kalau bisa beli mobil. Bodohlah kita. Kata firman lu saudara. Mau marah jangan sama saya. Kecuali saudara berani coret firman itu. Bilang. Orang yang banding-bandingkan diri itu bodoh saudara. Kalau kita belum perlu mobil, kenapa kita minta mobil? Kalau Tuhan anggap kita perlu mobil, kenapa mesti mobil mewah? Saudara, kalau saudara gak mau membanding-bandingkan diri, saudara gak pengen jadi kaya. Kita pengen jadi kaya apa saudara? Salah sebabnya kita pengen bandingannya dengan orang lain. Dia bisa beli rumah, gue mesti bisa beli rumah dong. Dia bisa beli motor, dia bisa beli mobil, dia bisa jalan-jalan. Dia bisa jalan-jalannya ke luar negeri lagi, gue harus seperti itu. Nah itu saudara, saudara kepengen jadi kaya. Tapi ketika saudara bilang enggak. Apapun yang Tuhan percayakan saya syukuri. Ya kalau Tuhan percayakan bisa ke luar negeri, amin. Kalau belum bisa ke luar negeri, jalan-jalannya baru ke puncak, amin. Kenapa saudara? Karena kita tahu kok, kita gak usah bandingkan. Gak usah bandingin sama orang lain. Kebahagiaan kita bukan karena kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan kita karena kita mau mensyukuri apa yang Tuhan percayakan. Makanya saya diberkati sebagai penutup dengan kata-kata mutiara ini saudara. Klik. Terakhir, saudara bagus sekali kata-kata mutiara ini. Ternyata kata-kata mutiara bilang siapa sih yang bisa disebut kaya? Mari kita baca sama-sama, pemain musik boleh kembali. 2, 3, seseorang disebut kaya apabila dia sudah bisa berkata cukup. Sekali lagi 2, 3, seseorang disebut kaya apabila dia sudah bisa berkata cukup. Jadi kalau saudara belum bisa berkata cukup, saudara masih miskin. Saudara terus kepengen jadi kaya. Tapi kalau saudara bisa berkata cukup, berarti saudara orang-orang yang dipercayakan kekayaan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.